Shalom. Oras mari kita saluna. Turpuk jamita di pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Rapta bukama bibelta ima di Evangelium ni si Yohanes bidu onom tajahama mulai ayat onom sampai ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 kita baca ayat 60 sampai ayat 63. Rapta pa ihut ma di Alkitab manang di Bibel tabe. Hati dakonon ni si Petrus. Asa torop masian akka si seanna na ubegesa madok. Hata na kasar doi. Ise pa bege-begei. Alai di boto Yesus ma di bagasan rohana. Naumar mungut-mungut akka si seanna sialah hatai. Jadi di dogma tunasida tung alani ido hamu targesip behana ma anggo idon muna anak ni jolmai manaik tu ingananna hian to di ido na pangoluhon dang marguna anggo dagingi akahata nau huhatahon tuhamu to didoi dohot hangoluan ujahahon na muse amanginang dalam bahasa murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan iman Kristen, kita selalu mengadakan ibadah di dalam perayaan-perayaan besar hari raya kekristenan. Kita mulai dengan masa Advent 1, 2, 3, 4. Baru masuk kita pesta Natal pertama, pesta Natal kedua. Baru kita nanti masuk lagi Jumat Agung, mengenang kematian sengsara Tuhan Yesus. Baru nanti kita mengenang dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga mengenang tentang kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Kelak lagi kita akan mengenang bagaimana Tuhan atau turunnya Roh Kudus kita peringati di tengah-tengah gereja kita. Mengapa semua perayaan itu diadakan? Itu untuk meneguhkan iman Kristen yang primer. Itu semua untuk meneguhkan iman Kristen yang utama dan pertama yang sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Jadi kita tidak bisa misalnya percaya akan kebangkitannya, tetapi tidak percaya bahwa dia lahir dari firman Tuhan. Kita tidak bisa meloncat-loncat percaya akan kebangkitannya, tetapi tidak percaya dia disalib. Tidak bisa loncat-loncat. Iman kita itu adalah rentetan peristiwa yang telah dirancangkan oleh Allah dan sungguh-sungguh terjadi, dan itu rancangan Tuhan berurutan satu mata rantai yang tak terlepaskan. Itu adalah kesaksian Injil yang benar. Itu adalah pemberitaan Injil yang benar. Percaya kita percaya Yesus lahir
diperanakan daripada Roh Kudus, firman Tuhan yang hidup. Kita percaya dia mati di masa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Kita peringati saat ini. Itu adalah iman kita yang benar. Jadi kalau ada iman yang loncat-loncat, percaya akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak percaya dengan kematian dan salib Kristus, itu bukan Injil yang benar, itu bukan Injil dari Kristus. Injil dari Kristus adalah iman Kristen yang primer, yang utama dan pertama, dan tidak boleh dibolak-balik. Jadi kalau ada gereja-gereja yang tidak merayakan, tidak membuka gereja, pertanyaan. Tapi gereja kita, puji Tuhan, sesuai dengan kebenaran Injil Kristus itu sendiri. Kita memperingati kelahiran, kita memperingati kematian, kebangkitannya dan kenaikannya saat ini. Nah, kembali ke nats khotbah hari ini. Menghapursai Yesus nama naik ke surga. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Itu adalah iman kita. Kembali ke natsnya yang ke ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kalau kita hanya membaca ayat 60 ini, kita tidak paham maksud perkataan Yesus yang keras itu yang mana. Oleh karenanya kita harus membalik dan kita baca Yohanes pasal 6, di baliknya ayat 25. Judul perikopnya di sana, roti hidup. Inilah pengajaran Tuhan Yesus Kristus secara dialogis. Kalau kampanye itu kan ada monologis, ini monologis, ini khotbah. Pengajaran itu ada monologis, ini khotbah, namanya monologis. Ada yang pengajaran juga disebut dengan dialogis, berarti terjadi dialog tanya jawab. Nah, judul perikop yang mengatakan roti hidup termasuk pengajaran Tuhan Yesus yang secara dialogis. Dia berbicara, dia mengajar kepada para murid yang ramai, yang banyak itu. Berbeda dengan khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Nah, kita perhatikan di ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Langsung disekat Tuhan Yesus Kristus. Ternyata menurut pandangan Tuhan Yesus Kristus, orang yang ramai mengikut Yesus itu memiliki pikiran yang berbeda, memiliki hasrat yang berbeda. Mereka mengikut Yesus, motivasinya karena mereka kenyang. Karena di Kapernaum, Yesus memberi makan kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang. Mereka semua makan kenyang. Sehingga oleh karenanya mereka terpukau. Mereka yang ramai-ramai ini juga melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat kesembuhan. Sehingga mereka terpaku, terpana. Murid-murid. Jadi yang dimaksud dengan murid-murid ini yang mengenang, bukan murid yang ke-12 itu ya. Bukan hanya fokus pada murid yang ke-12 itu. Tetapi murid-murid yang dimaksud di sini adalah orang-orang ramai yang mengikuti Yesus Kristus kemana saja Yesus pergi di luar yang ke-12 orang tersebut. Jadi mereka ramai-ramai mengikuti Yesus dan mereka bertanya. Lalu di ayat 27 dikatakan di sana, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Yesus langsung
mengajar. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang hanya mendatangkan kebinasaan. Konsentrasi kita jangan hanya mencari materi-materi yang bersifat sementara. Kita bekerja siang dan malam dari Senin sampai Sabtu untuk mencari sesuatu yang hanya bisa menghidupkan sementara. Itulah roti dunia. Lalu di ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka masih bertanya, orang ramai masih bertanya. Bayangkan namanya, tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, menikmati mujizatnya, menikmati berkat makanan jasmani yang diberikan, namun mereka sekali-sekali tidak paham maksud pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka masih bertanya. Ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ternyata walaupun mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya di ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberi makan roti dari surga. Bayangkan namanginang, masih meminta tanda kepada Yesus Kristus, masih meminta bukti kepada Yesus. Mana buktinya? Sekiranya kalau engkau memang Tuhan Juru Selamat yang akan menyelamatkan kami. Mereka masih bertanya mengingat. Padahal mereka sudah melihat mujizat Tuhan, kesembuhan, bahkan diberikan makanan 3.000 sampai 5.000 orang. Mereka masih bertanya, mana buktinya? Mana tandanya? Bahkan mereka membanding-bandingkan dengan kejadian di masa Musa. Ketika mereka keluar dari Mesir, ketika bangsa tersebut kelaparan, bangsa tersebut diberi roti mana oleh Tuhan Yehova turun dari atas. Bahkan dikirimi burung puyuh sebagai kepenuhan kebutuhan daging terhadap bangsa yang sedang berada di padang gurun tersebut. Mereka membanding-bandingkan itu dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa kata Tuhan Yesus Kristus? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bukan Musa yang mendatangkan roti di padang gurun tersebut, bukan. Kalau kita baca di dalam sejarahnya, roti tersebut betul-betul turun dari surga untuk memenuhi kebutuhan makanan bangsa Israel tersebut. Apalagi yang dikatakan Tuhan Yesus menjawab mereka, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Di ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya roti hidup. Roti hidup itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita baca selanjutnya di ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberitakannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan
pada akhir zaman itu. Di ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Poin pertama yang membuat mereka bersungut-sungut. Mereka semua bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup tersebut. Mereka tidak paham apa maksudnya roti hidup. Akankah dengan secara jasmani Yesus itu dipotong-potong lalu dimakan? Itu membuat mereka tidak paham, tidak mengerti. Karena orientasi pemahaman mereka adalah bersifat jasmani. Ketika mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang di Kapernaum, pikiran mereka, orientasi mereka adalah secara jasmani. Oh, cocok ini. Cocok ini menggantikan Raja Daud untuk kita. Cocok ini untuk melawan Herodes. Karena Herodes saat itu adalah pribadi yang sangat dibenci karena dia pro penjajah Romawi. Jadi mereka membutuhkan sosok pribadi yang mampu memimpin mereka secara politik untuk melawan penjajahan Romawi. Cocok ini, Yesus ini, cocok ini. Tetapi dalam kenyataannya berbeda seperti apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Berbeda. Saya ulangi ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, inilah kelemahan kita juga Amanginang sampai sekarang. Kalau orang sekampung, orang semarga, orang sepunguan bersaksi, tampil margamita, tampil berkhotbah, dan naik situa manalu nama jual sayuri, dan naik situa manalu nalak laku ni, dan naik situa nadea anak biasa-biasa. Kita kurang menghargai, kita kurang mempercayai perbarita-perbarita yang berasal dari kalangan kita sendiri sampai saat ini. Tapi kalau yang datang dari luar cepat, mantap wah pengajaran nih. Kenapa? Dan tatadda anak ni sedoi mana? Melohami na jongjong di son di tadda hamudo Amanginang. Latar belakang kami. Oleh karenanya mungkin ketika kami memberitakan kebenaran firman, ai situ menalu. Nadi mudangi ulakon. Saya baca 42 kata mereka. Saya ulangi ayat 1. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oh, luar biasa Manginang. Pribadi mana yang bisa mengatakan akan kubangkitkan kalau bukan Yesus yang benar-benar Tuhan dan Juru Selamat? Artinya, kalau kita berada di gereja, masuk pada persekutuan, menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus, percayalah itu karena Tuhan yang memilih dan menarik kita, bukan usaha kita. Saya baca lagi, saya ulangi. Ayat 24. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tuhan yang menarik kita. Tuhan yang memanggil kita. Kalaupun kita duduk di sini untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mendengarkan berita nauli firman Tuhan, Tuhan yang menarik kita. Berbahagialah Amanginang sebagai pribadi yang ditarik Tuhan, sebagai pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Banyak manusia di dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang pribadi-pribadi yang ditarik oleh Tuhan. Di ayat 45 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Lalu di ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk semua orang. Roti itu adalah Yesus, dagingku. Pertanyaan, pada saat bagaimana ketika Yesus itu menjadi roti dan daging? Pada saat Yesus disalibkan, dagingnya dicabik-cabik sampai keluar darahnya. Itulah maksudnya dia atau dagingnya menjadi roti. Darahnya tercurah. Itulah maksudnya Yesus itu roti yang turun dari sorga. Itulah maksudnya Yesus yang menjadi roti yang tersalib itu. Kalau kita memakannya, yang berarti menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roti yang kita makan, yang kita imani, yang kita percayai, yang kita terima tersebut membuat jiwa kita hidup kekal selama-lamanya. Ini yang membuat perbedaan pengertian antara murid-murid. Garis bawahi, murid-murid yang dimaksud di sini bukan murid-murid yang ke-12 ya, tetapi masa yang mengikut Yesus. Inilah perbedaannya pemahaman antara murid-murid yang mengikuti dia dengan berbagai motivasi terhadap Yesus. Yesus berbicara tentang hal-hal yang rohani. Murid-murid atau masyarakat yang mengikuti dia berbicara tentang sesuatu yang jasmani. Bagaimana supaya mereka memiliki pemimpin yang siap untuk bersaing dengan Herodes. Ya. Saya ulangi ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Dagingku. Nah, inilah pengajaran Yesus Kristus yang keras menurut bacaan kita di ayat 60 sampai 63 tersebut. Nyambung ya. Ini pengajarannya. Yang dikatakan di ayat 60, saya bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Pengertian keras di sini adalah perkataan Yesus ini tidak bisa diterima. Perkataan Yesus ini tidak bisa ku mengerti. Perkataan Yesus ini tidak bisa masuk di pikiranku. Perkataan Yesus ini tidak bisa masuk di hatiku. Itu maksudnya perkataan ini keras. Sebenarnya perkataan ini tidak keras. Yang keras itu adalah para pendengar. Sehingga mereka tidak bisa menerima, memahami, mengerti maksud Yesus. Para pendengar yang keras mengeraskan hatinya, mengeraskan pikirannya, hatinya. Pendengar yang keras bukan perkataan Yesus yang keras. Bagaimana bisa memahami ajaran Yesus kalau hatinya yang keras? Tidak mau membuka hati, tidak mau melembutkan hati. Perkataan Yesus tidak mau dicerna, tidak mau memberikan waktu sejenak untuk mencerna firman Tuhan, tidak mau memberikan waktu sejenak untuk mencerna perkataan Yesus. Keras. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Masa roti Yesus, roti kan yang seperti diberikan pada Musa ketika nenek moyang kita dulu. Keras. Oleh karenanya sebagai orang Kristen kita harus melembutkan hati kita. Firman Tuhan harus kita cerna sejenak supaya kita paham maksud Tuhan. Maksud roti Yesus, bahwa dia adalah roti, itu adalah dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Itu ayat pertama. Sesudah mendengar ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61.
Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu?" Perkataan Yesus yang tidak dicerna dengan hati yang lembut, yang sebenarnya membuat hati kita menjadi berapi-api untuk mengikut Dia, justru menggoncangkan iman mereka. Aneh, firman Tuhan yang justru harus menguatkan, kali ini kata Yesus, "Adakah perkataanku ini menggoncangkan imanmu?" Tergoncang para pendengar tersebut karena Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Tergoncang. Di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 62, "Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada?" Hanya mendengar perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah roti hidup" saja, mereka sudah tergoncang. Apalagi kalau melihat Tuhan Yesus naik ke surga, makin tergoncang mereka. Makin tergoncang mereka. Di ayat 63, "Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Tetapi jika antara kamu ada yang tidak percaya," sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Ayat 66. "Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia." Bayangkan menginang. Akibat perkataan yang keras menurut mereka, yang tidak dipahami oleh mereka, ramai-ramai meninggalkan Yesus Kristus. Apakah Yesus menahan mereka? Oh tidak. Yesus tidak pernah menahan orang yang akan meninggalkannya. Karena kemuliaan Allah tidak akan habis oleh karena ada orang yang murtad daripadanya. Yesus Kristus tidak pernah rugi kalau ada orang meninggalkannya. Tuhan Allah tidak pernah rugi kalau ada orang Kristen yang meninggalkannya. Yang rugi adalah orang yang meninggalkannya tersebut. Kristus tidak pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang meninggalkannya. Yang rugi adalah orang yang tidak setia kepadanya. Rugi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus yang rugi ditinggalkan. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, orang ramai-ramai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini di Minggu Pesta Hari Hana Naik Tuhan Yesus Kristus memiliki beberapa kesimpulan refleksi yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing setelah kita pulang dari tempat ini. Yang pertama, Minggu Kenaikan ini memanggil kita untuk sungguh-sungguh mempercayai peristiwa historis kenaikan Yesus Kristus, terutama mengimaninya kini di zaman digital ini. Demikianlah kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan bukan menjadi murid kaleng-kaleng atau gedungan bahkan palsu. Murid yang sejati senantiasa rindu menjadi murid seperti Yesus mau. Tetapi sebaliknya murid-murid yang palsu ingin menjadikan Yesus seperti yang mereka mau. Jangan menjadi orang Kristen kaleng-kaleng. Jangan menjadi pengikut Kristus yang abal-abal. Jangan menjadi Kristus yang palsu. Baru sedikit ada masalah dalam kehidupan kita, kita meninggalkan Yesus. Di mana Tuhan? Selama ini aku rajin beribadah, kok masalah banyak makin datang di hadapan kita. Kita meninggalkan Dia. Kita kecewa kepadanya. Karena apa? Seperti orang-orang yang meninggalkan Dia, kita menjadi Kristen yang abal-abal, tidak sejati, tidak bersungguh-sungguh, dan nyaris palsu. Itu akan dibuktikan oleh situasi. Apakah kita setia ketika masalah datang?
Apakah kita meninggalkan dan murtad ketika masalah datang? Situasi yang akan memilih kita. Hendaknya setiap orang percaya apapun situasinya. Mau sakitkah, mau sehatkah, mau banyak uangkah, mau tidak ada uangkah, masalah apapun, tetap setia di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa berkat sejati itu adalah berkat keselamatan. Kita perlu uang betul, tetapi uang bukan segala-galanya. Yang terpenting adalah berkat keselamatan jiwa kita. Hidup sementara, paling hebat 75 tahun. Setelah itu, capaian-capaian kita tinggalkan. Oleh karenanya kata Yesus Kristus, berfokuslah pada mencari roti yang bisa membuat kita hidup yang kekal. Jangan menjadi murid Kristus yang kaleng-kaleng, tetapi menjadi murid Kristus yang sejati, yang setia, yang kuat. Yang kedua, orang yang menolak Yesus acap kali bukan karena tidak mengerti perkataan Yesus, tetapi justru karena mereka ingin Yesus seperti yang mereka inginkan. Murid yang sejati dengan rendah hati senantiasa bersedia untuk diajar, diubah, dibentuk oleh firman Allah. Murid yang sejati harus mau merendahkan diri, membuka hati, siap dibentuk oleh firman Tuhan, siap menerima Yesus, menjadi murid yang sejati dengan rendah hati dan senantiasa bersedia dan mau diubahkan, membuka hati dan rendah hati. Minggu kenaikan Yesus Kristus ini menjadi momentum kreatif bagi kita untuk arif dalam membuang segala reaksi yang tidak bijak akan firman Tuhan. Bukanlah terutama firman itu sendiri keras, melainkan hati kita lah yang keras. Jangan keraskan hati kita, agar kita bisa memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengeraskan hati kita. Meskipun firman Tuhan datang berupa teguran yang keras dan pedas, bahkan mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tetaplah belajar membuka hati serta bersedia menerima dan melakukannya. Terkadang idea do jamita ni amang situ namian, saya holana menyinggung-nyinggung do. Kami tidak tahu amang inang apa yang menjadi permasalahan kita dalam kehidupan kita. Tidak tahu kami. Tetapi ketika firman Tuhan ditebar, disampaikan, diberitakan, kita merasa tersinggung. Itu berarti firman Tuhan sedang bekerja. Firman Tuhan sedang bereaksi. Oleh karenanya respon kita adalah jangan mengeraskan hati. Idea doh, kalau tidak disinggung aku, berarti itu mengeraskan hati. Tetapi buka hati, lembutkan hati. Tohodo na didok mi ali Tuhan debata Jehovah, marhite naposum. Jadi attitude kita harus baik. Respon kita harus baik pada kebenaran firman Tuhan. Jadi di atas itu semua, peringatan pesta hari anak naik Tuhan Yesus Kristus, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, meneguhkan kepercayaan kita akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangiang mahita. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami telah mendengarkan firman. Terbatas kami Tuhan di dalam pengertian dan pemahaman. Oleh karena itu Tuhan berikan roh hikmat-Mu, roh kudus, agar kami Tuhan semakin kuat untuk mengerti dan memahami sekaligus melaksanakan firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan terhadap respon kami terhadap firman-Mu. Engkau lembutkan hati kami Tuhan. Dan dengan demikian mari Bapa, bentuklah kami seturut dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami rindu dibentuk oleh firman-Mu. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Bekerjalah firman-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah kami setelah pulang dari sini menikmati sukacita Allah, bersemangat di dalam mengikuti Engkau, dan selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman yang telah kami dengar, berkati Tuhan, supaya berurat, berakar, berbuah, dan kuatkan kami untuk melakukan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu yang datang maupun yang tidak datang.
Berkati hati dan pikiran kami. Berkati kehidupan kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Sebagai petani pekebun peladang penoreh, sebagai yang memiliki usaha jual beli perbengkelan, peternakan, yang bekerja di instansi swasta perkebunan pertambangan, yang bekerja di instansi pemerintahan pegawai negeri, berkati kami semua Tuhan. Biarlah ini semua menjadi jembatan berkat-Mu, sehingga semua kami jemaat-Mu Tuhan berkecukupan di dalam segala kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di tengah-tengah kami yang sakit, kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi penyakit mereka. Jantung, darah tinggi, tiroid, apa saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan, kami pertaruhkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan menggunakan tenaga medis maupun obat-obatan, kami percaya Bapa itu sebagai sarana-Mu. Mujizat-Mu terjadi Tuhan atas kami semua. Sehingga jemaat yang sakit saat ini disembuhkan, menikmati kesehatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasihani kami Tuhan orang yang berdosa ini. Turunlah mujizat-Mu atas kami. Turunlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang kecil maupun di kandungan, balita. Di dalam proses pertumbuhan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh berkembang di dalam sukacita kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang bersekolah, terendah sampai tertinggi. Berikan hikmat kepintaran datang daripada-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak kami yang baik cerdas. Jikalau ada anak-anak kami Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan perkuliahan yang terbaik, perkuliahan universitas negeri, turunlah rahmat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah anak-anak kami ya Bapa. Buka jalan ya Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan boleh Tuhan memasuki perkuliahan. Di perkuliahan yang mereka inginkan ya Tuhan. Berikan roh hikmat-Mu Tuhan. Berikan roh kepintaran datang daripada Tuhan. Mari buka jalan. Anak-anak kami yang rindu mendapatkan pekerjaan, buka jalan, berikan pekerjaan yang layak datang daripada Tuhan. Anak-anak kami rindu mendapatkan pasangan hidup. Berikan pasangan hidup yang sesuai seturut dengan firman Tuhan. Menyenangkan kedua orang tua. Menyenangkan kedua. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk program gerejamu HKBP Tobat Rajo. Apa saja yang diprogramkan. Mulai pembangunan maupun program-program kategorial dan ibadah-ibadah. Sertai kami semua. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati. Menjadi program yang mendatangkan berkat. Dan mempermuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati sosial, politik, ekonomi, pertanian, pertahanan, keamanan. Biarlah bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang sejahtera. Para pemimpin kami, mulai dari RT sampai yang tertinggi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Teristimewa Kecamatan Toba, berkati sebagai daerah yang mengasihi Tuhan, sebagai daerah yang takut akan Tuhan, dan berkati juga setiap aspek pekerjaan masyarakat Kecamatan Toba. Terpuji nama-Mu Allah kami yang hidup. Firman yang telah kami dengar, meteraikan selama 1 minggu ini, sertai perjalanan kami, jauhkan dari belalang pelahap, jauhkan dari mara bahaya, ketika kami berada di hutan-hutan, di ladang-ladang, di jalan-jalan, di desa-desa, dan di kota-kota. Sehingga Tuhan di hari Minggu yang akan datang, kami semua jemaat-Mu Tuhan boleh datang berduyun-duyun untuk kembali memuji-muji Tuhan di rumah-Mu ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang selalu berdosa bersalah terhadap sesama, terhadap Tuhan. Ampuni kami atas keberdosaan kami oleh darah-Mu, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan Allah, untuk menerima segala yang baik yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.